Oke, sekarang kita masuk ke permutasi dan kombinasi ya. Jadi nanti permutasi itu jenisnya banyak banget, ada macam-macam lah. Kombinasi cuma satu. Nah, tapi yang di sini mau gue tekenin sebelum gue ngasih hitungan apa segala macam, gue ngasih konsep dulu. Konsepnya gini, antara permutasi sama kombinasi ada perbedaan yang harus lo bener-bener perhatiin. Permutasi itu urutan tuh diperhatiin, diperhatikan. Kalau kombinasi, ini urutan tidak diperhatikan. Oke, maksudnya gimana? Gini deh, kalau lo punya AB sama BA, pada permutasi ini dianggap dua cara yang berbeda. AB cara yang pertama, BA cara yang kedua. Kalau kombinasi ini dianggap ya sama aja AB sama BA. Apa bedanya? Karena dia tidak memperhatikan urutan. Gitu ya. Oke, jadi kalau di permutasi ini dihitung dua, di kombinasi dihitung satu. Sama juga kayak misalkan A B C, kemudian A C B, kemudian ada B A C, ada B C A, terus ada berapa lagi? C A B, terus ada apa lagi? C B A, gitu ya. Nah, pada permutasi ini dihitung berapa nih? Iya, ada 6 cara ya. Sementara pada kombinasi, ya A B C sama C B A apa bedanya? Pokoknya urutannya nggak diperhatiin kan? Pokoknya bendanya itu lagi, A lagi, B lagi, C lagi. Nah, ini dihitungnya satu. Oke, itu contohnya ya. Nah, aplikasinya gimana? Nih, misalkan gue punya 3 orang. Nih orang yang pertama, ini orang yang kedua, ini orang yang ketiga. Ketiga orang ini misalkan mau gue suruh bikin band, C. Yang satu bikin apa? Pemain drum, terus ada pemain gitar, terus ada pemain bass. Nah, oke. Nih cuman 3 ini doang nih. Gitar, drum, sama bass. Nah, oke. Ada berapa cara untuk milih ini? Nah, ini konsepnya permutasi atau kombinasi coba. Oke, ngaruh nggak urutan? Yang ngaruh lah kalau A yang main drum sama yang B main drum sama atau beda? Ya beda. Kalau gitu nih adalah kasus permutasi gitu kan. Jadi kalau misalnya gue bikin gini, bisa aja si A main drum, B main gitar, C main bass ya. Atau A main drum, C main gitar, B main bass. Atau gimana lagi? Bisa B, A, C, bisa B, C, A, bisa C, A, B, bisa apa lagi? C, B, A ya. Berarti ada berapa cara? Ya ada 6 cara. Ini adalah permutasi ya konsepnya ya. Nah, tapi misalkan dari 3 orang ini gue pengen bikin grup vokal grup, vokal grup yang terdiri dari 3 orang. Gue nggak peduli deh siapa apa siapa nyanyi apa, pokoknya 3 orang aja. Berarti ada berapa pilihan? Ya karena di sini cuma ada 3 orang ya berarti pilihannya cuma ya tiga-tiganya itu doang ya A B C. Nah ini adalah kasus kombinasi ya. Pokoknya kalau misalkan urutan itu diperhatikan itu kasus ini permutasi nih. Kalau urutan tidak diperhatikan ya nggak ngaruh siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang jadi ini, siapa yang jadi itu. Pokoknya eh, yang penting itu adalah siapa yang terlibat, intinya gitu doang. Itu kasus kombinasi ya. Nanti biar lebih jelas lagi di contoh soal aja ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke permutasi unsur yang sama. Nah, jadi ceritanya gini. Misalkan gue punya kata aba, ya, ada kata aba. Nah, terus gue pengen dari kata aba ini gue pengen membuat berbagai kata-kata lainnya. Oke, kalau gue punya huruf A, B, C, kan ada berapa cara tuh? Oke, itu adalah 3 P3 ya. Jadi lo bisa, ini adalah 3 faktorial per 0 faktorial sama dengan, ya, 6 ya. Tenang aja, kalau misalnya lo belum bisa cepat, nanti lama-lama cepet kalau lo sering latihan soal. Oke, 6 dapat dari mana? Ini kan A, B, C, A, C, B, kemudian B, A, C, kemudian B, apa lagi? B, C, A, next apa? C, A, B, terus
C, B, A gitu ya. Oke, lo latihan nih untuk bisa mengurutkan dengan perfect kayak gini. C, oke. Nah, sementara kalau misalkan ini gimana? A, B, A. Nah, kalau misalkan lo udah A, A, B, kan nggak boleh diulang ya. Nah, berarti gimana nih ngitungnya? Oke, biar nggak bingung, gue namain dulu A1, A2, sama B. Ya, gue bikin gini. A1, A2, B. Next, A1, B, A2. Oke. Next, A2, B, A1. A2, A1, B. Next, B, A1, A2. B, A2, A1. Nah, sekarang coba lo lihat. Ini ada berapa yang sama? Yang ini AAB, ini juga AAB ya. Oke, berarti ini salah satu harus dihilangin. Oke, ini juga ada aba, ada aba lagi. Salah satu harus dihilangin ya. Nggak boleh nih dua-dua disebut kayak gini ya. Yang ini juga ada baa, ada baa. Oke, salah satu harus dihilangin. Oke, nah kalau gitu ternyata kalau misalkan ada uh, dua unsur yang sama, ada satu unsur yang sama ya, si unsur A ini, berarti ternyata harus kita ubah nih. Tadinya kita punya 6 cara. Gara-gara ada satu yang kayak gini, ya udah harus kita bagi ya, bagi. Nah, rumusnya gimana? Nah, untuk permutasi untuk unsur N yang sama, P dengan sekian unsur yang sama, itu rumusnya gini. N faktorial dibagi K faktorial, L faktorial, M faktorial, N faktorial, dan seterusnya. Nah, ininya nih apa nih? Itu adalah jumlah unsur yang sama. Contoh, misalkan gue punya kalimat, sorry kalimat itu, kata Galatama. Berapa permusasi unsur yang sama yang bisa terjadi di sini? Ya udah, tinggal ini ada berapa nih? N-nya ada 8. Oke, kemudian unsur yang samanya ada berapa? Oh, cuman ada satu, huruf A doang. Cuman A-nya ada 4, berarti per 4 faktorial. Udah, ya. Tinggal kerjain 8 kali 7 kali 6 kali 5. Oke? Terus, kalau misalkan gue punya soal lagi. Berapa permutasi unsur yang sama untuk kalau misalkan katanya gini. Kata apa ya? Misalkan Mississippi, C, Mississippi. Oke, ada berapa apa kata yang bisa dibentuk dari kata Mississippi misalkan. Oke. Ini ada berapa nih N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti P-nya itu sama dengan 9 faktorial per. Nah, kita lihat satu persatu. Huruf I ada berapa? 1, 2, 3, 4. Terus huruf S ada berapa? 1, 2, 3. Nah, udah deh gitu caranya. Oke, berarti ini kan sama dengan, nah tinggal cara ngitungnya gimana? 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan? Per 4, 3, 2, 1 kali 3, 2, 1. Ya, ini 4 faktorial, ini 3 faktorial. Coret, coret, sip, coret lagi, coret, coret. Nah, tinggal dihitung deh. Oke, 8 kali 5 itu 40, 7 kali 9 itu berapa? 63. 63 kali 40 berapa? 12 set set 25 ya, 252 0 ya. Oke, jadi gitu deh.